Saya akan berbagi screen. Seperti biasa, saya akan menyetopnya di beberapa tempat dan meminta Anda berdiskusi. Judulnya adalah analisis halayak dan konteksnya. Seperti biasa, tentu saja learning outcome-nya Anda diharapkan agar bisa melakukan analisis konteks itu. Anda tahu prosedurnya dan Anda tahu melakukannya. Dan Anda tentu saja, kalau Anda melakukannya, Anda tentu saja tahu apa manfaatnya. Baik, saya mulai dari yang pertama. Seperti biasanya, kalau Anda perhatikan modul kita ini disusun untuk program AIDS di Afrika. Jadi selalu saja contoh-contohnya adalah HIV and AIDS in Southern Africa. Oke, nggak apa-apa kita lihat itu, tapi nanti kita akan berdiskusi untuk mengisi bagaimana kalau programnya lainnya adalah di Indonesia. Dalam kasus kita, apa yang menurut kita cocok untuk kita lakukan di Indonesia. Jadi, lihat saja, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 lapisan. Ada 4 lapisan lingkaran ini. Ada 4 lingkaran ini. Yang pertama adalah, lingkaran pertama dikatakan sebagai self. Ini adalah orang, individu yang paling dipengaruhi oleh program kita. Ya tentu saja karena ini programnya adalah program AIDS, maka adalah orang yang paling tengah ini, self ini, adalah orang-orang penderita HIV AIDS yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan penanganan pengobatan. Itulah self-nya. Itu self-nya. Lalu ada lingkaran kedua. Lingkaran kedua ini adalah partnernya, keluarganya, dan peers, teman-temannya. Mengapa ini ikut? Ya, dalam kasus AIDS, tentu saja partner menjadi orang yang pasti sangat rawan, sangat dekat. Maka itu dikatakan lingkaran kedua ini adalah orang yang langsung dipengaruhi. Directly influencing. Ya, dalam kasus AIDS, seksual partner seksual dari orang yang kena AIDS itu, keluarganya, dan siapa-siapa saja yang mendukungnya. Di lingkaran ketiga itu ada pemimpin lokal yang menyediakan obat dan segala macam. Itu ada lingkaran ketiga ini. Sedangkan kalau kita pergi kepada lingkaran keempat, lingkaran paling luar, atau dikatakan oleh buku ini sebagai indirectly influencing, yang terpengaruh tidak langsung, itu pemerintah pusat, Kementerian Kesehatan, industri farmasi, pemimpin agama di tingkat nasional, dan pemimpin-pemimpin kampanye yang lain. Barangkali ada kampanye-kampanye, program-program kampanye lain di luar AIDS, itu juga mempengaruhi. Jadi kita lihat satu persatu. Jadi ketika kita melakukan analisis halayak, yang kita lakukan adalah identifikasi pihak, kalau saya mengatakan di dan ber, dipengaruhi dan berpengaruh langsung dan tidak langsung pada masalah. Jadi kita perlu identifikasi itu, siapa-siapa saja orang itu. Dan mudah-mudahan Anda masih ingat, dan saya harap Anda mengingat kembali apa yang kita pelajari pada teori yang ketiga, teori bagaimana pengaruh sistem sosial terhadap individu. Itu yang mau kita lihat hari ini.
Jadi di titik tengah, Anda tadi lihat kalau bahasa AIDS-nya itu adalah ego, self. Itu adalah orang yang paling dipengaruhi oleh program. Dia adalah orang yang penerima utama dari beneficiaries dari program kita itu. Orang yang menerima orang yang paling paling inti akan menerima program itu, itulah orang yang paling di tengah. Dalam kasus tadi, dia adalah pengidap HIV, AIDS yang memerlukan pengobatan. Itu dia, itu di tengah. Yang kedua, di lingkaran berikutnya, tadi kita satukan saja yang kedua dan yang ketiga itu. Aras interpersonal dan komunitas. Kalau lingkaran kedua itu adalah yang aras interpersonal, sedangkan lingkaran ketiga adalah aras komunitas. Itu bisa saja orang, bisa saja individu, bisa saja komunitas, bisa saja lembaga, yang macam-macam. Bisa yang menyediakan program, bisa yang menyediakan jasa, seperti yang tadi penjual obat, barangkali tokoh-tokoh agama lokal, tokoh adat di tingkat lokal. Mereka inilah yang secara langsung berpengaruh pada orang yang akan menerima program itu. Pada aras yang berikutnya, lingkaran yang paling luar itu adalah orang atau kelompok atau lembaga yang secara tidak langsung mempengaruhi individu yang ada di tengah lingkaran tadi, dan lingkungan sosialnya, sekolahnya barangkali, dinas dan instansi pemerintah, anggota DPRD dan segala macam. Dan buku ini mengingatkan kepada kita agar jangan mengabaikan isu gender. Karena sering sekali masalah kita itu sangat terkait dengan isu gender. Itu berkaitan dengan norma dan hubungan kekuasaan. Saya pikir Anda yang sudah ikut kuliah gender dan pembangunan pasti mengerti apa yang dimaksud dengan hubungan kekuasaan, power relation dan akses. Selalu seperti itu kan kalau kita belajar gender itu. Kita belajar akses dan power relation dalam jenis kelamin yang berbeda secara biologis. Kita mempelajarinya secara sosiologis kalau kita bicara soal gender. Itu kira-kira bagaimana kita mengisi lingkaran-lingkaran tadi itu. Siapa-siapa. Jadi yang perlu kita analisis adalah siapa. Baik itu individu, baik itu kelompok, maupun lembaga, maupun organisasi pemerintah daerah, pemerintah pusat. Itulah yang kita perlu identifikasi. Oke, itu kan AIDS. Kita mau main-main sebentar. Saya mau cerita. Ini disertasi mahasiswa saya S3 yang ujian bulan Desember lalu. Desember atau Januari? Sorry, lupa saya. Bukan Desember, Januari saya pikir. Ceritanya begini, hanya 5 km dari kampus IPB, ternyata dia menemukan kasus perkawinan anak yang sangat tinggi. Banyak orang usia di bawah 18 tahun yang sudah menikah. Ada yang menikah itu karena alasan ekonomi, supaya orang tuanya tidak menanggung beban lagi. Ada karena alasan, nggak tahu saya apa namanya alasannya itu. Orang tuanya mengatakan, ya ketimbang hamil sebelum nikah, ya udah menikah saja. Ada persoalan itu. Mahasiswa saya mengatakan itu adalah masalah. Persoalannya adalah kalau kita hendak melakukan program komunikasi untuk merubah itu, siapa-siapa yang menjadi lingkaran terdalam, lingkaran terluar, dan lingkaran 2-3 di situ. Kita mau mendiskusikan hal itu untuk mencoba memahami apakah Anda sudah paham betul dengan yang kita bicarakan itu. Silakan, kira-kira siapa yang ada di lingkaran tengahnya? Lingkaran tengah itu siapa kira-kira? Mari, silakan. Nah, jadi kalau kita coba tadi membuatnya perkawinan anak,
Ya, self-nya itu pada lingkaran paling dalam itu yang paling paling terdampak lah pelaku perkawinan anak ini. Di sini yang terpengaruh langsung itu ya keluarga, kerabat, dan segala macam. Di sini ada tokoh adat, tokoh agama, sekolah, kena di sini. Dan kalau kita bikin yang paling luar itu pengaruh tidak langsung pemerintah kecamatan, dinas pemberdayaan perempuan, gerakan perempuan, LSM gerakan perempuan dan segala macam. Itu bisa menjadi partner atau bukan partner, menjadi sasaran program komunikasi kita, menjadi halayak program komunikasi kita. Nanti saya akan kembali lagi ke sini. Baik, salah satu teknik lain yang bisa kita lakukan untuk analisis halayak adalah apa yang dinamakan sebagai analisis stakeholders. Stakeholders analysis. Stakeholders analysis adalah teknik untuk mengenal dan mengklasifikasi stakeholders. Jadi ada stakeholders itu yang perlu kita kenali, tadi sudah kita kenali, ada beberapa, sudah kalian sebutkan tadi. Setelah kita kenali, kita perlu juga mengklasifikasikan, mengkategorisasikan. Ini kawan kita, ini bukan kawan, ini lawan, ini ini mendukung program kita, ini tidak mau tahu tentang program kita, dan segala macam. Stakeholders adalah orang, kelompok, atau lembaga yang kemungkinan besar terkena pengaruh dari satu kegiatan program. Baik itu pengaruhnya positif maupun negatif. Dan stakeholders itu bisa juga mempunyai pengaruh terhadap hasil atau keluaran program. Biasanya, kalau kita melakukan stakeholders analysis, maka langkah yang kita lakukan seperti ini. Kita mengidentifikasi, kita mengklasifikasi, dan kita memahami dan mengendalikan stakeholders itu. Lalu keluarlah grid kayak begini. Grid itu apa itu? Ada matriks. Jadi kita bisa mengklasifikasikan stakeholders kita itu ke dalam 4 kategori. Ada yang kita katakan sebagai ini, ada yang kita katakan sebagai key players. Jadi orang yang tinggal di sini, orang yang ada di sini adalah orang atau kelompok atau lembaga yang tingkat kekuasaannya itu tinggi, tapi tingkat kepentingannya rendah. Polisi misalnya, barangkali nggak tahu saya, saya duga-duga saja. Polisi itu kekuasaannya dan pengaruhnya tinggi, tapi tingkat kepentingannya rendah. Ada pihak yang tingkat kekuasaannya itu tinggi dan tingkat kepentingannya, tingkat kekuasaannya itu rendah dan tingkat kepentingannya rendah juga. Ada pihak, ada lembaga, ada orang yang tingkat kepentingannya tinggi tapi kekuasaannya rendah. Ada pihak yang tingkat kekuasaannya tinggi dan tingkat kepentingannya juga tinggi. Oke, sekarang kita mau berandai-andai. Kita mau berandai-andai nih. Dalam kasus perkawinan anak tadi, kalau saya katakan sekolah yang ada di situ, katakanlah ada SD di situ. Kira-kira di mana dia menurut kalian? Di sini kah? Di sini kah? Di sini kah? Di sini kah? Siapa mau urun rembuk? Sekolah sebagai sebuah lembaga. Halo, siapa yang mau urun rembuk?
sekolah misalnya? Saya Pak boleh. Oke, silakan. Kalau menurut saya Pak, ya kalau berdasarkan untuk yang ini tuh dia Sekolah ya? sekolah tuh tingkat kepentingannya menurut saya rendah, tapi tingkat kekuasaan atau pengaruhnya itu dia tinggi, jadi dia lebih ke Di yang sini. satisfied. Iya. Sini ya? Iya, Karena Pak. menurut Anda dia tingkat kepentingannya rendah dan Ya, tingkat pengaruhnya tinggi. tinggi. Mengapa Anda katakan pengaruhnya tinggi? Karena kan eh, sekolah itu kan dianggap sebagai landasan para apa ya? Para anak-anak untuk belajar, Pak. Jadi menurut saya itu ada tempat yang bisa membentuk karakter dan mempengaruhi nantinya anak-anak itu ya memiliki karakter yang berbeda-beda gitu, Pak. Kepentingannya rendah. Kenapa? Karena kan untuk kepentingannya kan dia hanya membantu para 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 anak-anak untuk memiliki pendidikan yang tinggi, hanya itu saja, sebatas itu, tidak ada kepentingan lain yang dibalik itu gitu Pak. Makasih Nabil ya. Iya Pak. Nabil, makasih Nabil. Jadi itu bagaimana kita menempatkan mereka itu sangat sangat tergantung kepada keadaan komunitasnya. Alasan yang dikatakan oleh Nabil tadi sudah tepat. Nabil menempatkan mereka di sini. Tapi ada kasus Nabil bahwa sekolah itu ternyata di sini. Penelitian mahasiswa saya di sini. Kebetulan yang melakukan penelitian ini adalah guru. Kepentingan mereka sangat tinggi. Mengapa kepentingannya mereka sangat tinggi? Mereka sulit cari anak sekolah. Mengapa? SMP udah menikah. Sehingga SMP-nya banyak yang kosong. Baru-baru perguruan tinggi. SMA kosong. Mereka punya sekolah di situ yang dari swasta, yang dari mulai SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Jadi tingkat kepentingan mereka sangat tinggi. Kalau anak-anak pada menikah usia 16 tahun, maka murid SMP nggak ada lagi, murid SMA nggak ada lagi, apalagi mahasiswa. Kosong nih, tingkat kepentingan tinggi. Tapi kekuasaan mereka rendah, karena mereka nggak bisa maksa. Nggak bisa kan dia maksa bahwa orang itu, lu nggak boleh kawin, harus sekolah gitu. Sekolah, lembaga pendidikan tidak mempunyai kekuasaan untuk menyuruh orang sekolah atau tidak sekolah. Bisa Nabil? Iya Pak, bisa jadi seperti itu Pak. Ya. Kalau ada kasus yang seperti itu kan itu di luar dari dugaan ya Pak ya, kasus seperti itu. Tapi kalau tadi berdasarkan konteks ya, menurut saya di keep satisfied kalau yang benar-benar sekolah gitu ya Pak ya, yang di kota. Tapi kalau ada kasus yang seperti itu, bisa saja jadi berubah-berubah gitu Pak dia penempatannya. Oke, makasih. Sekarang saya tanyakan dulu kalian, dalam kasus pada perkawinan anak, siapa kira-kira yang menjadi key players? Siapa kira-kira menjadi key players? Pemain kunci yang kekuasaannya tinggi dan kepentingannya juga tinggi. Siapa kira-kira yang menjadi key players itu? Pemerintah, Pak. Pemerintah mana? Pemerintah ya, pemerintahan, Bapak. Oke. Kenapa Anda katakan kekuasaannya tinggi dan kepentingannya tinggi? Ya, kalau menurut saya tuh pemerintah kenapa keduanya tinggi, karena kan pemerintahan itu pengaruh dan kekuasaannya sudah jelas. Bisa mengatur hukum, bisa membuat hukum, dan sebagainya. Dan tingkat kepentingannya juga tinggi karena ya negara perlu adanya kepentingan-kepentingan seperti itu untuk istilahnya memajukan bangsa gitu menurut saya. Jadi
ada kepentingan-kepentingan negara, tujuan-tujuan negara yang harus dicapai untuk kemajuan bangsa gitu sih Pak kalau. Oke, makasih. Oke, silakan yang lain juga bisa urun rembuk. Siapa kira-kira dalam kasus perkawinan anak lagi? Sekali lagi kita kasusnya yang gampang lah, yang Anda paham semua. Siapa yang kira-kira kepentingannya rendah dan pengaruhnya juga rendah? Kepentingannya rendah, ya nggak peduli mau kawin anak, tidak kawin anak, sebodoh amat lah. Itu artinya kepentingannya rendah. Kemudian kekuasaannya juga rendah, dia nggak bisa ngatur, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kira-kira siapa lah yang ada di kolom ini? Silakan. Siapa yang mau mencoba? Nggak ada yang salah di sini. Seperti tadi Nabil mengutarakan sesuatu, kita bisa berdiskusi, itu bisa dipindahkan dari sini ke sini gitu. Tergantung pada komunitas yang kita hadapi. Silakan. Siapa kira-kira yang ada di sini dan mengapa Anda katakan dia ada di sini? Pendapat. Ya, silakan Anjar. Menurut saya itu lembaga KUA ya Pak, karena lembaga apa? Sorry? KUA-nya Pak yang jadi KUA ada di sini. Iya. Iya, silakan. Kenapa? Karena menurut saya KUA itu hanya memfasilitasi saja. Jadi mungkin tingkat kekuasaannya itu rendah. Jadi tidak terlalu memberikan pengaruh karena kan mungkin tergantung dari pasangan perkawinannya sendiri. Mereka hanya melaksanakan tugasnya saja, sedangkan kepentingannya juga tergantung dari individu yang akan menikahnya juga gitu Pak. Oke. Jadi hanya memfasilitasi saja. Iya. Makasih Anjar. Makasih. Oke, siapa lagi yang mau di mana dulu kita ya, supaya kita enak bisa paham soal matriks ini. Siapa yang kira-kira di sini? Tadi saya sudah katakan ada kasus sekolah ada di sini. Apa contoh lagi lembaga yang ada di sini? Yang kepentingannya tinggi dan pengaruhnya itu rendah. Hipotetis saja. Hipotetik menurut saya, maksud saya barangkali Anda belum pernah kenal lembaga yang seperti itu. Tapi kira-kira lembaga apa kira-kira yang mungkin ada di sini? Mengapa? Oke, Dinas Pemberdayaan Perempuan. Kepentingannya tinggi, tapi tingkat kekuasaannya rendah. Pengaruhnya rendah. Oke, mengapa Anda katakan seperti itu? Karena penting kasus perkawinan anak ini penting. Mungkin bagi Dinas Pemberdayaan Perempuannya karena perkawinan anak kan bisa menimbulkan masalah-masalah yang lainnya gitu. Tapi pengaruhnya rendah. Ya karena itu tadi. Iya, betul. Saya setuju dengan pendapat Sheila. Fitki. Artinya betul. Misalnya Anda sedang KKN di situ, bikin kampanye besar-besaran. Ya kepentingan Anda tinggi, tapi Anda kan nggak bisa maksa kan? Iya. Nah itu dia. Itu bagus, contoh yang bagus itu. Dan seringkali kayak Dinas Pemberdayaan Perempuan itu kayak begitu. Dia nggak bisa maksa. Dia ada di sini. Dia kepentingannya sangat tinggi bahwa orang harus terdidik, orang harus tidak boleh cepat menikah karena alasan kesehatan dan segala macam. Tapi dia nggak punya kekuatan memaksa. Nah, tadi ada siapa tadi? Saya lupa. Yang mengatakan KUA dan aparatnya yang menikahkan itu, penghulunya. Kekuasaannya itu menurut kalian tinggi apa enggak? Tinggi, Bapak. Tinggi. Karena dia menikahkan atau tidak ada di tangannya itu. Tapi nggak tahu kita apakah kepentingannya tinggi atau rendah. Jadi dia bisa di sini, tapi kadang-kadang dia bisa,
kalau Anda pengaruhi sedemikian rupa bahwa nggak boleh ada orang yang menikah anak, maka dia akan ada di sini. Tapi kalau dia cuek-cuek saja, maka dia ada di sini. Nah, itulah dia. Jadi, saya sengaja menunjukkan matriks ini agar Anda bisa mengenali siapa stakeholders-nya. Nanti kita akan lihat lebih dalam lagi. Oke, saya teruskan dulu ya, nanti kita kembali ke situ. Setelah kita melakukan analisis stakeholders, analisis halayak, kita masuk pada yang kita katakan sebagai analisis konteks. Jadi kita selain memeriksa siapa-siapa yang terlibat, kita akan melihat konteks sosial ekonomi dari semua pihak-pihak itu. Jadi model sosial ekologis yang kita pelajari 2 minggu lalu, kita mainkan, bukan 2 minggu lalu, 3 minggu lalu, kita mainkan di sini. Jadi apa yang kita pelajari? Inilah yang perlu kita pelajari itu. Ada 6 hal. Kita lihat dari mulai A sampai F nanti. Kita pertama, konteks yang pertama yang kita pelajari adalah seberapa besar komunitas itu mempunyai sesuatu yang diperlukan. Apa modal komunitas yang bisa dimanfaatkan? Tadi karena kasusnya AIDS, maka banyak sekali soal pengobatan tradisional itu menjadi modal yang dimiliki oleh komunitas. Tapi misalnya kalau kita mau melakukan kampanye yang berupa gerakan sosial, ada berbagai modal sosial, modal komunitas yang bisa kita manfaatkan. Jaringannya bisa kita manfaatkan, trust yang ada pada mereka. Ya, Anda udah belajar modal sosial kan? Anda bisa memanfaatkan itu. Bagaimana mutunya? Kalau di situ ada obat tradisional, bagaimana mutunya? Apakah komunitas menyukainya? Kalau perlu transportasi, apakah tersedia alat transportasi? Kalau alat transportasi itu tidak tersedia, apakah bisa disubsidi? Jadi ini yang pertama perlu kita kenali. Apa yang dimiliki oleh komunitas itu? Yang kedua, yang perlu kita selidiki adalah lingkungan pendukung. Tadi kita bicara soal perkawinan anak. Gimana? Ada nggak kebijaksanaan pendukung untuk perubahan yang kita inginkan? Oh ya, sekarang ada wajib sekolah, wajib belajar 9 tahun. Ada peraturan itu, ada ketentuan itu. SPP sekarang gratis untuk sampai ke SMA. Itu modal yang bisa kita lihat. Bagaimana politik, adat, agama mempengaruhi kebijaksanaan itu? Nah, ini tentu saja Anda mulai melihat bagaimana dukungan-dukungan politik, dukungan-dukungan adat, dukungan-dukungan agama yang mempengaruhi kebijaksanaan itu. Nanti ya, itu berkaitan dengan norma. Kita akan masuk ke situ nanti. Apakah ada gerakan sosial yang mendukung itu? Misalnya, apakah memang ada misalnya norma yang mengatakan bahwa anak harus sekolah? Ada nggak norma yang mengatakan bahwa apapun harus misalnya ada beberapa komunitas yang menganggap pendidikan itu sangat penting, sehingga perkawinan anak itu jangan terjadilah gitu. Apakah ada opinion leaders yang diharapkan mendukung perubahan? Bagaimana bekerja sama dengan mereka? Nah, ini juga bagaimana kondisi ekonomi. Ada juga kasus-kasus di desa-desa yang kita temui, orang mau sekolah sampai SMP, tapi di tempat itu nggak ada SMP. Kalau SMP harus pergi keluar kecamatan.
Ini yang perlu kita lihat, bagaimana lingkungan pendukungnya. Kemudian, bagaimana sistem informasi yang ada? Apakah informasi yang ada itu cukup mendukung? Apakah jaringan informasi yang mereka miliki cukup baik? Apa pengetahuan yang mereka butuhkan? Ini analisis konteks yang perlu Anda pahami juga sebelum Anda merumuskan sebuah program yang hendak melakukan untuk perubahan sosial itu. Saya cepat saja, nanti lebih bagus diskusinya panjang. Motivasi. Nah, ini misalnya ketika tadi kita bicara soal pendidikan agar anak tidak kawin pada usia yang murah. Ada nggak sikap atau kepercayaan mereka yang menganggap bahwa pendidikan itu adalah alat untuk mobilitas sosial? Apakah mereka menganggap ya si ini pendidikannya rendah, kaya juga, si ini pendidikannya rendah, bisa juga jadi bisa juga terkenal, si ini pendidikannya rendah, tapi bisa melakukan ini itu. Kalau seperti itu pendidikannya, berarti sikapnya dan kepercayaannya, berarti motivasi untuk masuk ke pendidikan rendah. Hal-hal ini yang perlu kita lihat soal motivasi ini. Kita perlu mempelajari itu. Apa yang mereka inginkan? Apa yang menarik buat mereka? Ini penelitian mahasiswa saya itu menunjukkan agak aneh juga. Karena ada juga orang mau menikah dalam usia muda karena yang menikahi dia itu kaya. Agak memprihatinkan memang. Ada orang yang menikah karena ingin punya gadget yang bagus. Ada orang yang menikah karena ingin dapat kekayaan sesaat. Ada kawin kontrak. Jadi, karena motivasinya hanyalah untuk mendapat uang, hanya mendapat keuntungan material. Itu yang perlu kita pelajari juga dalam analisis konteks ini. Motivasi-motivasi apa yang mereka miliki. Kita juga perlu melihat apakah ada isu gender. Kalau sudah dikatakan bahwa kemarin ada pernyataan yang agak nggak tahu saya, Anda setuju atau tidak bahwa perempuan itu harus patuh 100% pada orang tuanya, mau dinikahkan kapanpun harus mau kalau sudah diperintahkan oleh orang tuanya. Ada isu gender di situ yang menurunkan motivasi mereka untuk sekolah. Atau ada dikatakan, ya perempuan itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi lah, toh kalau jauh-jauhnya juga nanti ke dapur juga gitu. Itu kan isu gender yang menurunkan motivasi untuk belajar lebih tinggi. Jadi hal-hal ini yang perlu kita lihat juga dalam melihat konteks dari kampanye yang akan kita lakukan. Yang berikutnya adalah soal menganalisis kemampuan bertindak. Kemampuan bertindak artinya sudah sampai seberapa hebat, sudah sampai seberapa sering komunitas itu melakukan sesuatu perubahan yang barangkali buat masyarakat satu itu susah, buat mereka udah mudah-mudah saja. Kalau mereka sudah biasa mengalami perubahan, maka biasanya self-efficacy, rasa percaya diri mereka untuk berubah itu sudah lebih tinggi. Berbeda dengan yang tidak pernah berubah. Orang lain kayak begini, ya saya gitu juga lah. Apa yang dilakukan orang, itu yang saya lakukan juga. Konformitas dalam bahasa sosiologinya. Kita perlu lihat bagaimana daya komunitas itu untuk melakukan yang berbeda dengan sekitarnya. Tentu saja itu hanya pasti ditentukan oleh aset, kekuatan, sumber daya,
akses dan segala macam yang mereka miliki, bagaimana mereka bisa berubah secara individu maupun secara komunitas. Dan yang bagian yang 4 adalah norma. Bagaimana normanya? Ini kalau saya bisa bercerita pada kasus yang saya katakan di perkawinan anak yang di dekat kampus itu, ternyata normanya bisa kita katakan mendukung orang menikah pada usia muda, usia anak. Orang-orang tua mengatakan, udahlah dinikahkan saja daripada mereka pacaran dan hamil sebelum menikah, ya udah dinikahkan saja. Gak apa-apa. Lalu ada juga katakanlah pemimpin agama mengatakan, ya udah nggak ada perkawinan anak karena yang menikah itu sudah akil balik. Kalau sudah akil balik itu bukan anak lagi, sudah boleh menikah. Dari aspek ekonomi, ya udah kita nikahkan saja karena orang tuanya miskin dan dia akan menikah dengan orang yang lebih kaya sehingga udah biarin saja lah situ. Jadi itu norma yang ada di sekitarnya dan itu perlu kita pelajari bersama agar kita bisa menyusun program dengan baik. Oke, saya berhenti dulu di situ. Kita berdiskusi soal bagaimana pendapat Anda. Kalau kasus yang saya angkat tadi adalah perkawinan anak, karena menurut saya kasus itu sangat dekat dengan kasus kita, sehingga menjadi layak untuk kita diskusikan. Dan kalau kita mau bikin kampanye tentang hal itu, apa yang harus dilakukan? Pertanyaan saya yang pertama, menurut Anda, perkawinan orang di bawah usia 18 tahun itu masalah atau tidak? Itu dulu. Kalau Anda anggap masalah, mengapa Anda anggap itu masalah? Kalau Anda tidak menganggap masalah itu, mengapa Anda tidak menganggap masalah? Silakan, siapa yang mau urun rembuk? Izin berpendapat, Bapak. Iya, nggak usah terlalu banyak izin dia nih. Di IPB cuma 3 kali izin kan? Kalau nggak lebih dari 3 kali nggak boleh ikut UTS. Baik, Pak. Nah, Silakan. kalau menurut saya itu masalah ya, Pak. Apalagi seorang perempuan nantinya. Karena kalau misalnya 18 tahun kan itu berarti belum menempuh pendidikan yang cukup ya, Pak, di bawah 18 tahun. Nah, jadi mungkin apalagi seorang ibu, kalau misalnya ibunya nantinya dia anak yang kurang dari 18 tahun itu, perempuan kan nantinya menjadi ibu. Nah, nanti cara mendidik anaknya dan jadi kayak masa depan itu bakal berkelanjutan gitu, Pak. Kalau misalnya dia gagal, bukan pasti sih, tapi kayak kemungkinan cara dia mendidik anaknya pun masih belum matang kayak gitu, Pak. Oke, makasih, Denny. Silakan, siapa lagi? Masalah nggak menurut Anda? Saya Pak boleh? Silakan, Bill. Iya. Jadi ini sebenarnya kejadiannya nyata dan terjadi di sekitar saya. Jadi kamu di mana? Di rumah. Cuman ya, ini saya nggak usah sebutkan di kabupaten mana? Kebetulan ini terjadi di keluarga besar saya, Pak. Oke. Jadi ada saudara saya yang menikahi perempuan muda. Dan tidak begitu muda sih Pak, umur 20-an lah, sekitar umur 20. Namun ternyata ternyata tuh si perempuannya itu dulu tidak melanjutkan pendidikannya ke yang lebih tinggi gitu. Jadi di keluarga saudara saya itu terjadi kendala pertama. Mereka nggak ngerti dan kurang paham apa itu KB. Jadi mereka itu tidak ada pembatasan dalam melahirkan anak. Jadi sehingga anaknya itu terlalu berjarak berdekatan gitu. Jadi kurang baik. Kemudian dari si ibunya itu dia kurang memahami bagaimana
cara yang seperti tadi Diani bilang kayak merawat anak, kemudian mendidik anak, itu sangat kurang. Jadi sehingga anaknya jadi sakit, kemudian anaknya tuh juga jadi kurang terurus, makannya yang dikonsumsi itu juga nggak benar. Jadi misalnya anak bayi itu tidak boleh mengkonsumsi produk olahan gitu. Misalnya umur 2 tahun, itu kan lebih baik jangan mengkonsumsi produk olahan dulu dari pabrik ya Pak ya, tapi makanan-makanan yang menguatkan dulu seperti makanan bubur ataupun makanan yang lebih bergizi. Nah, si ibu ini tidak mengerti hal-hal tersebut sehingga anaknya tuh jatuh sakit, masuk rumah sakit. Jadi akan banyak kendala-kendala yang dialami pada keluarga tersebut apabila pernikahannya ini dilaksanakan lebih mudah atau kurangnya pendidikan atau latar belakang pengetahuan dari kedua pasangan gitu Pak sih kalau menurut saya. Jadi akan efek berantai gitu Pak ke depannya. Ya. Baik, jadi pendapat Nabil itu sejajar dengan pendapat Diani bahwa itu menjadi masalah karena akan ada efek-efek berikutnya. Pendidikannya kurang, sehingga karena pendidikannya kurang, keluarganya menjadi kurang baik, karena keluarganya kurang baik, anaknya jadi kurang baik, karena anaknya kurang baik, kurang sehat, dan segala macam. Ada efek berantai berikutnya yang akan dialami. Oke, kalau kelas ini sepakat menganggap itu masalah, sekarang kita perhatikan, kan tadi kita memulainya dengan analisis halayak. Kan begitu dia? Lingkaran 1 tadi kita sudah buat, lingkaran 2, lingkaran 3, lingkaran 4 stakeholders analisis sudah kita lakukan. Misalnya tadi ya, menjadi unik tuh. Saya sendiri agak terkaget-kaget dengan hasil penelitian mahasiswa saya. Penghulu yang menikahkan sebenarnya kekuasaannya tinggi, dia bisa saja mengatakan ini tidak sah, kan begitu. Tapi karena kepentingannya rendah, jangan-jangan dia malah suka kalau ada perkawinan anak karena penelitian mahasiswa saya itu menunjukkan agak menyedihkan, terus terang saja. Karena kemudian ada permainan-permainan merekayasa kartu keluarga. Anaknya calon pengantin itu baru berumur 12 tahun sebenarnya. Tapi dibuatlah sedemikian rupa, nggak tahu saya bagaimana caranya, dia menjadi 18 tahun. Jadi mahasiswa saya itu berhasil itu mewawancarai sekian puluh orang, lupa saya istilahnya, tapi petugas pencatat nikah, petugas pencatat nikah desa. Jadi itu kayak perwakilan KUA di tingkat desa. Petugas-petugas itu mengaku bahwa mereka tahu bahwa itu direkayasa umurnya. Tadi kan ada yang Anda mengatakan bahwa RT, RW itu berpengaruh. Berpengaruh karena mereka ikut juga bermain di situ. Tentu saja mereka dapat uang dari situ karena akan ada rekayasa. Normanya juga seperti yang saya katakan tadi. Kalau tadi kita bicara soal KB, Anda sudah berbicara banyak. Ya di sana masih menganggap bahwa banyak anak, banyak rezeki. Itu nggak jauh-jauh loh. Itu 5 km dari kampus kita. Desertasinya belum selesai dijilid, masih sedang dalam tahap perbaikan. Mudah-mudahan Anda nanti bisa membacanya. Betapa mengerikannya itu dan bagus sekali dan strategis sekali kalau kita membuat kampanye tentang hal itu. Oke, sekarang pertanyaan saya yang berikutnya adalah soal norma tadi. Kan ada norma yang saya katakan
agak menghambat, bukan menghambat, tidak mendukung orang bersekolah tinggi, dan ada juga norma yang justru mendukung orang menikah anak. Bagaimana tanggapan Anda tentang hal ini? Supaya kita paham arena berperang kita soal norma. Tadi Nabil cerita sudah 20-an, masih masalah juga. Bagaimana kalau 12? Dan saya sudah melihat itu. Saya beberapa kali diundang pada pernikahan di daerah situ, dan yang menikah itu usianya 12 tahun. 1 tahun kemudian bercerai. Karena ada norma yang mendukung itu. Nah, bagaimana Anda sebagai orang SKPM membuat kampanye untuk merubah norma itu? Monggo, silakan. Mari. Udah pada tidur? Bapak, saya Iya, Anissa, silakan. Sebelumnya ya Pak, dari lingkungan saya sendiri, ada di Kabupaten Mojokerto, itu ada satu desa yang memang dulunya itu anak-anaknya menikah di bawah umur mungkin 12 tahun dan sebagainya. Bahkan di SMA pun sudah janda dan lain-lain itu ya Pak ya. Dan beberapa waktu yang lalu itu sorry Anissa, sudah SMA janda, artinya dia tetap sekolah setelah menikah? Oh, tapi itu kurang tahu sih Pak. Umur setara SMA seperti itu loh. Oh, oke. Ya, silakan. Dan berkaitan soal norma ya Pak ya, di desa saya sendiri untuk pernikahan di bawah 18 tahun itu rata-rata dilakukan karena ada kasus-kasus tertentu, bukan karena tuntutan orang tua atau norma di sekitarnya, tapi karena mungkin kesalahan, mohon maaf Pak, hamil duluan mungkin. Jadi dia untuk menikah di usia seperti itu. Akibatnya dia jadi putus sekolah dan pengetahuan soal mempunyai anak dan yang lain. Dan itu berarti dari lingkungan dia, dari keluarga dia yang memang atau sekarang malah dipandang hal itu menjadi hal yang biasa gitu Pak. Itu yang menyedihkan sih sepertinya Pak. Maksudnya udah nggak wajar tapi sudah diwajarkan gitu di lingkungan. Oke. Nah, bagaimana menurut Anda untuk merubah norma itu? Dari kampanyenya sendiri mungkin lebih intensif ya dari organisasi lingkaran-lingkaran tadi Pak, dari keluarga. Wah, lingkungannya dia, kita harus mengetahui dari keluarganya sendiri, harus memonitor kan Pak ya, lingkungan anak ini seperti apa gitu. Dan rata-rata mohon maaf di desa saya itu yang menikah di bawah umur itu profesinya biduan seperti itu Pak. Jadi penyanyi seperti itu, jadi lingkungannya juga mendukung ini udah biasa dan lain seperti itu Pak. Mungkin begitu Pak. Iya, makasih Anissa. Nggak tahu saya berapa banyak yang seperti Anissa ceritakan, kan gitu ya. Tapi dalam kasus di Bogor, itu kita mencatat ada 20.000 kasus per tahun. Di Bogor. Bogor itu termasuk yang paling tinggi. Saya punya datanya, mana perkawinan anak yang paling tinggi di Indonesia, itu yang tercatat resmi ya, karena yang tercatat resmi. Yang tidak tercatat resmi, saya percaya itu lebih banyak lagi. Dan seperti yang saya katakan tadi, itu sering sekali tidak tercatat dengan resmi di lembaga. Artinya yang tercatat di lembaga pencatatan resmi itu sudah dipalsukan. Oke. Kembali lagi kita kepada tadi. Ya, ini dia. Jadi gambar ini sederhana tapi bermakna banyak. Artinya
kita bisa melihat siapa saja di sini, siapa saja di sini. Oke, menarik yang dibuat oleh penelitian dilakukan oleh mahasiswa saya itu. Rupanya mereka menemukan bahwa sudah ada kampanye untuk menghindari perkawinan anak dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tetapi yang disesalkan oleh anak mahasiswa saya ini itu dilakukan di SMA dan di perguruan tinggi. Kampanyenya dilakukan di SMA yang ada di kecamatan itu dan di perguruan tinggi. Mahasiswa saya bilang nggak ada gunanya. Atau kalau saya bilang nggak ada gunanya ya terlalu ekstrim. Gunanya rendah. Mengapa? Karena kalau dia sudah masuk SMA, berarti sudah lewat dia dari trap, sudah hampir lewat lah trap perkawinan anak itu. Karena yang menyedihkan adalah kalau perkawinan anak itu terjadi pada anak SD dan anak SMP. Kalau dia sudah masuk SMA, baru dikaitkan, dilakukan ceramah-ceramah tentang perkawinan anak, ya dia pada hakikatnya sudah lewat dari tahap itu. Gitu. Nah ini dia. Sehingga mengenal ini menjadi penting. Dan kapan dilakukan itu menjadi penting juga. Nah ini, providers. KUA menjadi providers. Pencatat nikah tingkat desa tadi itu, PNTD itu, menjadi penting karena dia adalah providers dari pernikahan. Yang menyedihkan, ada juga orang yang dalam tanda petik mengageni perkawinan yang seperti itu, terutama perkawinan-perkawinan yang motifnya motif-motif ekonomi gitu. Jadi istri kedua, jadi istri ketiga, atau kawin kontrak yang terjadi di puncak begitu ya. Ada providersnya. Ini menjadi halayak yang penting. Kalau kita kaitkan dengan inilah dia. Kalau dia menjadi key players dalam beberapa tahap, misalnya PNTD tadi itu menjadi key players. PNTD, needs-nya, dia perlu dikuatkan untuk tidak mau menerima suap, untuk tidak mau menikahkan orang yang umurnya kurang dari 18 tahun misalnya. Komunikasi style-nya bagaimana? Barangkali komunikasi style-nya agak berbeda di sini karena dia punya atasan, barangkali atasannya bisa memainkannya dengan lebih bagus gitu. Karena dia key players. Orang-orang di sini perlu dekati, perlu juga. Mereka perlu di keep satisfied. Tadi barangkali yang tadi Anda katakan, kalau dia masih di sini, PNTD tadi masih di sini, perlu diangkat ke sini supaya dia menjadi key players yang bagus. Gitu. Kalau yang orang di sini, ya apa boleh buatlah. Ini minimal effort, bukan tidak didekati, tapi dilakukan dengan minimal effort karena dia kekuasaannya rendah dan kepentingannya juga rendah. Tapi yang di sini sekolah misalnya harus diberikan informasi tetap tentang program kita karena program kita itu menyasar dia karena dia adalah orang yang kepentingannya tinggi tetapi kekuasaannya rendah. Jadi keempat stakeholders ini perlu mendapat kampanye dari kita, mendapat informasi dari kita, menjadi sasaran dari informasi kita. Jadi bisa lihat ya bagaimana tadi kalau tadi saya menunjukkan gambar yang lingkaran-lingkaran, gambar lingkaran-lingkaran itu kita bisa pindahkan ke sini. Karena ada yang menjadi lawan kita dalam tanda petik. Karena justru dia mendapat keuntungan dari yang akan kita kampanyekan.
Sehingga barangkali dia di sini, kalau saya katakan calok perkawinan gitu, kata kasarnya lah ya, nggak ada sih calok perkawinan, tapi ada orang yang menjadi penyedia wanita yang dikawinkan kontrak itu, dia key players tuh. Yang perlu kita informasikan supaya dia merubah perilakunya. Oke, kasus kita yang saya tunjukkan hari ini adalah kasus soal perkawinan anak. Tentu saja Anda punya kasus-kasus lain. Misalnya kalau kita katakan, kalau kita buat di sini soal penyalahgunaan narkoba, bisa kan? Orang yang menyalahgunakan narkoba atau kecanduan gadget, literasi digital. Bisa Anda melakukan kampanye-kampanye situ dan Anda bisa memainkan ini siapa saja yang ada di sini. Tergantung program yang Anda buat. Misalnya kalau ketergantungan narkoba, ketergantungan miras, literasi digital, Anda bisa macam-macam lah yang ada di sini. Dan Anda bisa mengenali ini, sehingga Anda kenal siapa halayak-halayaknya, dan Anda bisa membuat halayak Anda ada di sini, mengklasifikasikan mereka, dan bagaimana style komunikasi yang perlu dilancarkan pada mereka. Dan setelah itu, Anda melakukan analisis itu. Apa yang dimiliki oleh komunitas, bagaimana lingkungan pendukungnya, apa informasi yang diperlukan, bagaimana motivasi mereka untuk merubah, dan bagaimana kemampuan mereka bertindak untuk berubah, dan bagaimana norma yang mereka miliki mendukung atau menolak perubahan itu. Itu inti utama kuliah kita pagi hari ini. Dan saya harus mengatakan bahwa sering sekali kita tidak perlu melakukan penelitian untuk masalah-masalah itu. Karena barangkali sudah ada orang yang meneliti. Misalnya kalau Anda mau bikin kampanye di kecamatan yang saya katakan tadi itu, di daerah-daerah sekitar Bogor Barat, Anda tidak perlu melakukan penelitian lagi karena sudah ada penelitian yang mendalam tentang hal itu. Ada beberapa penelitian mendalam tentang hal itu. Nggak usah teliti lagi, tinggal cari itu, lalu pakailah itu sebagai landasan dari program kampanye Anda. Tapi kalau belum ada informasi yang memadai, Anda harus melakukan penelitian tersendiri, walaupun barangkali penelitiannya tidak perlu sangat saintifik, tapi bisa dipertanggungjawabkan. Oke, silakan. Siapa yang mau berkomentar lagi? Atau di mana menurut Anda perlu keterangan lebih dalam lagi? Baiklah, kalau tidak ada komentar lagi, kita akhiri kuliah kita siang hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Selamat siang dan terima kasih.